Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 Mei 2022 dengan judul Kebaikannya Menuntun Kepada Pertobatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mari kita ikuti penjelasannya. Memendar bahwa manusia itu kadang-kadang malu terhadap jalan-jalan yang penuh dosa, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang ditarik kepada Kristus. Tetapi bila mereka mengadakan satu usaha untuk memperbaharui oleh kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap kepada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka, maka mulailah hukum Tuhan mendiami hati nurani. Jahatnya kehidupan mereka, dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa, diperlihatkan kepada mereka itu. Mereka mulai memahami sesuatu mengenai kebenaran Kristus serta berseru, apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebusan bagi orang-orang yang menjadi korbannya? Apakah semua kasih, segala derita, segala kehinaan ini dituntut supaya kami jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Orang berdosa mungkin menolak kasih ini, dapat menolak ditarik kepada Kristus. Namun jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus. Satu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Melalui pengaruh-pengaruh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, Juru Selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tidak ada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari cawan dunia yang pecah ini, pekebaran ilahi disampaikan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 29 dan 30. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan mendatangkan berkat bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan penekanan kepada kami. Orang berdosa mungkin menolak kasih ini, dapat menolak ditarik kepada Kristus,
Namun jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus. Satu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat memberikan pelayanan yang prima. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan juga rumah sakit Advent Kupang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati semua panitia, berkati semua para tukang. Lebih khusus kami serahkan Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga selalu dicurahkan kepadanya. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. KKR, belajar Alkitab interaktif online, KPA yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat menghasilkan jiwa-jiwa dituntun datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.